Jemaat kekasih Kristus, selamat pagi, Shalom. Mohon perhatian untuk penyampaian warta jemaat. Warta jemaat Gereja Protestan Maluku, Ebenezer, Klasis Kota Ambon, nomor 32 tahun 2022. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat datang dan selamat jumpa dalam kebaktian saat ini. Semoga kebaktian ini menjadi sumber sukacita dan sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya, Majelis Jemaat meminta perhatian jemaat terhadap beberapa pengumuman sebagai berikut. 1. Angka Romawi, pelayanan sepekan ini. 1.1. Pendeta penanggung jawab pelayanan pekan ini adalah Pendeta William J. Kaya, Sarjana Sains, bersama Majelis Tugas Mingguan. 1. Penatua Kristina Syahaya Tahya dan Diaken Roy Sopakua. 2. Penatua Meike Pais Marantika dan Diaken Edwin Mole. 3. Penatua Irsyang Warmase Selano dan Diaken Yani Penjalang. 1.2 diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa pekan ini Klasis GPM Kota Ambon melaksanakan kegiatan pertukaran pelayan firman di seluruh wilayah GPM Klasis GPM Kota Ambon, sehingga para pendeta dan dari jemaat GPM Ebenezer sementara bertugas di jemaat lain masing-masing. Pendeta Sami RM Hatu melayani di Gereja Pengharapan Jemaat Shalom. Pendeta Meiti M. Pais Hitipeu melayani di Gereja Pancaran Berkat Jemaat Petra. Pendeta William J. Kaya melayani di Gereja Elim Jemaat GPM Pniel. Dan Pendeta Hotlip Koretelu di Gedung Gereja Maranatha. 1.3 Bimbingan pelayan kebaktian akan dilaksanakan pada Minggu 21 Agustus 2022 pukul 15 waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore bertempat di Gedung Gereja Ebenezer. 1.4 Jemaat GPM Ebenezer akan menerima kunjungan pastoralia dari Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon pada Sabtu 27 Agustus 2022 pukul 17 waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kami mintakan bantuan warga jemaat untuk dapat menopang proses tersebut dengan menciptakan suasana aman dan tertib selama perkunjungan pastoralia berlangsung. 2. Angka Romawi, pelayanan pekan depan. 2.1 Pengaturan tugas kolektan, paduan suara dan timpela dalam kebaktian pekan depan Minggu 28 Agustus 2022 adalah sebagai berikut. Gereja Ebenezer pukul 6.30 paduan suara Ebenezer Romans, Timpelda, Nesadas Dou dan Ralalolin. Kolektan Ranting 12. Pukul 9 paduan suara Maranatha, Timpelda, Naplahar dan Ralalolin. Kolektan Ranting 3. Gereja Gloria pukul 7 paduan suara Eklesia, Timpelda, Raladisa. Kolektan Ranting 9. Yang rindu untuk memuji Tuhan dalam kebaktian Minggu, bahwa pengisi pujian dalam kebaktian Minggu selain paduan suara jemaat wajib mengikuti persiapan bersama setiap hari Sabtu. Kepada pengisi pujian yang tidak mengikuti persiapan, maka dengan penuh kerendahan hati kami sampaikan bahwa pelayanan pengisian pujian tidak diperkenankan. 3.2 Majelis Jemaat GPM Ebenezer turut berduka cita bersama keluarga Mahulete Mailuhu sektor pelayanan 7 unit 2 atas meninggalnya Bapak Yakob Mahulete. Semoga semua yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta penghiburan dari Tuhan.
maka akan dilaksanakan musyawarah besar Ikatan Alumni Universitas Kristen Indonesia Maluku yang berlangsung pada tanggal 29 dan 30 Agustus 2022. Informasi lebih lanjut terkait hal tersebut dapat diperoleh di kantor jemaat pada setiap hari kerja. 3.4 Kepada seluruh warga jemaat GPM Ebenezer yang senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan di Skip, Kopertis dan sekitarnya, kami serukan himbauan untuk tetap menjaga hidup, perkataan dan tindakan yang tidak mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Pergunakanlah kehidupan ini sebagai tempat dan kesempatan di mana kita menemukan Tuhan yang rela menderita bagi dunia. Jagalah ketenangan di masing-masing rumah dan tidak membuat keributan yang tidak wajar atau tidak seharusnya, terutama pada jam-jam istirahat di mana semua orang menginginkan ketenangan. Itiknya orang-orang beragama yang beriman kepada Tuhan. Bagi orang tua, tolonglah kami untuk memperhatikan jam bermain dan belajar anak-anak agar mereka dapat menyeimbangkan waktu yang berguna ini. Kami pun memohon topangan doa warga jemaat bagi semua kegiatan pelayanan yang akan berlangsung ke depan sesuai keputusan persidangan ke-36, termasuk mendoakan dan membantu kelancaran proses pembangunan dan penyelesaian gedung gereja Gloria dan 3.5 Selama kebaktian berlangsung, majelis jemaat mengharapkan agar tidak ada warga jemaat yang menggelar atau melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan. 4. Angka Romawi. Pelayanan kebaktian saat ini. Kebaktian saat ini dilayankan dan pengaturan sebagai berikut. 4.1 Kebaktian minggu ketiga. 4.2 Pelayan firman dalam kebaktian saat ini adalah pukul 9.00 dilayani oleh Ketua Majelis Jemaat GPM Getsemani, Pendeta Nick Lewakabesi, Master Ministry. 4.3 Pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian saat ini didasarkan pada Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Yeremia pasal 34 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-22. Diulangi, Kitab Yeremia pasal 34 ayat 8 sampai ayat yang ke-22. Demikian warta jemaat ini disampaikan untuk diketahui. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat berkebaktian Tuhan dalam kebaktian saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah dentang lonceng 3 kali, jemaat disilakan berdiri dan melakukan nyanyian persiapan 2 Sahabat Lama nomor 136 bait 1. Ambon, 21 Agustus 2022, Majelis Jemaat GPM Ebenezer Protestan Maluku. Ketua, Pendeta Hotlip Yakoritelu, Sarjana Teologi. Sekretaris, Penatua Benedictus Makasale.
anak-anak terkasih, Shalom. Mari kita berbakti kepada Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, ialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana ketika kehidupan manusia menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Ya Allah yang penuh kuasa, di tengah segala persoalan ini kami sering bertanya, di manakah Allah ketika dunia ini terancam? Di manakah Tuhan ketika hidup kami susah dan penuh penderitaan? Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampuni. Oh
Ya Allah yang penuh rahmat, kami mohon kiranya dari lumpur derita yang kami alami, kami mengalami jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Marilah kita memuji Tuhan, sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya untuk kita ada dalam pelayanan firman Tuhan di saat ini. Sebelum kita ada dalam pelayanan firman Tuhan ini, mari kita berdoa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa, ya Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami di saat ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan di dalam kebaktian ini juga Tuhan, kami akan membaca sabda kebenaran firman-Mu. Namun sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan bahkan kekurangan, kami mengaku sungguh di hadapan-Mu Tuhan, kadangkala kami tidak mampu untuk mengartikan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan oleh karena itu Bapa, mampukanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami baca daripada isi firman Tuhan yang hidup ini, dapat kami memperlakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar, bahkan membaca daripada isinya. Amin. Yeremia 34 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-22 di bawah perikop, janji kepada budak-budak Ibrani tidak ditepati. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, sesudah Raja Sedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk memaklumkan pembebasan, supaya setiap orang melepaskan budaknya bangsa Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang memperbudak seorang Yehuda saudaranya. Maka semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu menyetujui bahwa setiap orang akan melepaskan budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada lagi yang memperbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya lalu melepaskan mereka. Itu mereka berbalik pikiran, lalu mengambil kembali budak-budak lelaki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka itu, dan menundukkan mereka menjadi budak laki-laki dan budak perempuan lagi. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir,
dari tempat perbudakan. Isinya, pada akhir 7 tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya, kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya. Dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Sebab itu beginilah firman Tuhan, kamu ini telah mendengarkan aku, agar setiap orang memaklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya, maka sesungguhnya aku memaklumkan bagimu pembebasan. Demikianlah firman Tuhan untuk diserahkan kepada pedang, penyakit, sampar, dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku, dengan memotong anak lembu jantan menjadi 2 untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai istana, imam-imam, dan segenap rakyat negeri yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu, mereka akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut mereka, sehingga mayat mereka menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang. Juga Sedekia Raja Yehuda beserta para pemukanya akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka dan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang sekarang telah berangkat daripadaku. Sesungguhnya demikianlah firman Tuhan, aku memberi perintah dan membawa mereka kembali ke kota ini untuk meranginya, merebutnya, dan menghanguskannya dengan api. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi ketandusan tanpa penduduk. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, orang tua, anak-anak yang kita sayang, kita kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Apa kabar semuanya? Betul nih, sing ada yang bermasalah, sing ada yang pemasalah. Oma, masih kuat-kuat saja Oma. Puji Tuhan. Kita yakin kalau ketong bilang baik, itu tidak berarti ketong hidup tanpa masalah. Tapi ketong bilang baik karena ketong yakin ketong punya Tuhan itu baik. Dan Tuhan yang baik itu akan terus melakukan perbuatan-perbuatan baik para ketong semua. Amin, saudara. Kalau ketong baca firman Tuhan tadi, ketong mendengar kata-kata yang begitu tegas. Ada ancaman. Yakin ketong semua pernah dengar ada ungkapan janji, tinggal janji, sambung. Biasakah? Sing juga. Janji tinggal janji. Parlente jalan terus. Atau dulu-dulu biasa kita dengar di NPC sama nyanyi, janji sehidup semati,
Kini tinggal janji, tahu? Di bibirmu. Ada yang tahu ternyata. Janji ternyata cuma sebatas di bibir saja. Setelah janji terucap dari bibir, katong sing pernah mau bikin akang. Maaf, ada yang begitu? Di sini ada yang begitu? Sing. Beta sangat yakin semua orang di Ebenezer ini dong sing tulus. Terkadang manusia itu dong sing sama persis dengan apa yang dilakukan oleh, maaf, burung merpati. Merpati itu katanya tidak pernah ingkar janji. Tapi manusia ternyata seringkali suka ingkar janji. Nas kita hari ini juga menggambarkan tentang manusia yang suka ingkar janji itu, manusia yang suka tidak setia menepati janji-janji itu. Janji tinggal janji, perlente jalan terus. Dan seperti kita baca tadi dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, bacaan kita apa tadi? Maaf, itu tadi yang baca. Judulnya apa? Janji kepada budak-budak Ibrani tidak ditepati. Menarik saudara bahwa ternyata janji untuk membebaskan budak laki-laki maupun perempuan yang dimiliki oleh orang-orang kaya waktu itu, meskipun awalnya sudah disepakati bersama dalam arahan Raja Sedekia, dan segenap rakyat di Yerusalem itu menyepakati, setuju, oke, kita berjanji, kita sepakat bahwa para budak yang kita punya itu akan kita bebaskan, akan kita lepaskan. Ayat 10 bilang bahwa semua pemuka dan segenap rakyat setuju melepaskan budak mereka. Tapi kemudian ketika kita baca ayat 11, tetapi sesudah itu mereka berbalik pikiran, lalu mengambil kembali budak-budak lelaki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka itu, dan menundukkan mereka sebagai budak laki-laki lagi dan perempuan lagi. Bayangkan saudaraku, yang melibatkan Tuhan saja orang berani dan bisa parlente, apalagi kalau cuma di antara manusia. Beta terkadang suka membayangkan bahwa ternyata kebiasaan berjanji dengan bawa-bawa nama Tuhan itu bukan cuma menjadi kebiasaan orang Israel dulu-dulu, tapi terkadang akan ada juga sampai di oras ini. Bilang, demi Tuhan nih, beta paling sayang sih. Demi Tuhan nih, beta akan jaga ketendopung rahasia. Demi Tuhan nih, beta yang akan bikin itu dan ini. Demi Tuhan nih, beta yang akan bikin ini dan itu. Tapi menariknya lagi ketika kita ingkar, tidak tepati pun, kita lalu bawa-bawa lagi nama Tuhan. Demi Tuhan nih, beta sing. Demi Tuhan nih, beta yang bikin. Demi Tuhan nih, beta yang parlente. Padahal nyata-nyata ada bikin nih. Nyata-nyata ada parlente nih. Cuma terkasih nats kita menjelaskan bahwa Tuhan marah kalau katong seng pernah tepati katong pun janji. Tuhan marah ketika para pemuka dan rakyat Israel yang berjanji untuk membebaskan para budak mereka itu ingkar janji lagi. Ayat 20 ketong baca, kalau yang punya Alkitab ketong baca sama-sama ayat 20. Tuhan bilang sama-sama, mereka akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, sehingga mayat mereka menjadi makanan burung-burung di udara dan bintang-bintang. Luar biasa membayangkannya. Hukuman yang sangat-sangat luar biasa.
Kita terkadang suka membayangkan Tuhan ini juga bisa tega. Bagaimana mungkin menghukum kita yang katanya anak-anaknya itu dengan cara yang tampak begitu sadis. Kita dibunuh, lalu mayat kita dibiarkan dimakan oleh burung-burung, oleh binatang-binatang. Tapi tentu kita meyakini sungguh di balik hukuman itu ada didikan. Di balik hukuman itu ada nilai kasih sayang, sebab seorang mama dan papa yang menghukum anaknya bukan semata-mata karena benci. Dia menghukum karena dia sayang. Dia mau anak-anaknya itu terus berjalan di dalam kesalahan. Dan karena itu membayangkan Tuhan menghukum pun haruslah kita akui dan maknai itu karena Tuhan sayang. Dan hukuman Tuhan itu tentu punya nilai. Hukuman Tuhan itu tentu punya maksud. Hukuman Tuhan itu tentu saja punya banyak rencana. Kemarahan dan hukuman yang diberikan Tuhan ini mau kasihnya ketemu semua beberapa hal. Yang pertama, Tuhan sang suka orang yang suka ingkar janji. Yang kedua, Tuhan mau supaya relasi antar manusia satu dengan lain itu akan hidup manis-manis. Penuh kasih, penuh ketulusan. Jangan suka cari keuntungan di balik kelemahan dan ketidakberdayaan sesama. Ketiga, Tuhan mau supaya ketong saling menghidupkan satu dengan yang lain dan bukan saling membinasakan, saling menindas. Keempat, Tuhan mau supaya ketong membebaskan orang-orang lain dari persoalan-persoalan hidup mereka yang membelenggu mereka. Sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk menikmati hidup dalam kelegaan. Hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam sukacita. Cuma terkasih, tema kita di minggu ini adalah tetap setia melaksanakan upaya pembebasan. Kita mungkin saja bisa bertanya, apa yang dimaksudkan dengan pembebasan di sini? Atau dengan kata lain, ketika tema ini menuntut kita untuk setia melaksanakan pembebasan, maka pertanyaannya ialah siapa saja yang mau dibebaskan? Kemudian mau dibebaskan dari apa? Kalau nats kita berbicara tentang pembebasan budak, maka dalam konteks kita saat ini, siapa sebetulnya yang sedang memperbudak dan siapa sebetulnya yang sedang jadi budak? Maaf, Bapak Ibu merasa sedang jadi budak? Meskipun demikian, dalam pengertian yang sesungguhnya mungkin saja tidak. Tapi ketong harus jujur mengakui dan tidak bisa disangkali bahwa sampai oras ini masih juga terdapat praktek-praktek perbudakan itu dalam bentuk-bentuk yang lain. Faktanya ada begitu banyak orang lemah yang diperlakukan dengan semena-mena. Ada banyak orang kecil yang diperlakukan dengan tidak adil. Makanya ada istilah hukum itu tumpul ke bawah tapi tajamnya ke atas. Salah ya. Hukum itu tajamnya ke bawah tapi tumpulnya ke atas. Dan karena itu kalau tema kita menyerukan upaya pembebasan, maka menjadi tugas kita adalah pertama, memastikan bahwa praktek-praktek ketidakadilan serta tindakan-tindakan kesewenang-wenangan itu harus dihentikan. Bahwa semua orang harus diperlakukan setara dan sama.
bahwa semua orang itu setara sama di mata hukum, tapi juga semua orang itu setara dan sama di mata Tuhan. Kedua, pembebasan itu juga menyangkut pembebasan dari berbagai dimensi kehidupan yang menghalangi seseorang, menghalangi kita menikmati damai sejahtera, sukacita, dan bahagia. Fakta membuktikan bahwa ada banyak orang yang kehilangan sukacitanya karena ditipu, dihina, difitnah, digosipkan, dan juga ingkar janji. Pertanyaannya ialah siapa saja orang-orang itu? Mungkin saja mereka, tapi bisa jadi juga ketong. Mungkin saja dia, tapi mungkin juga beta. Dan karena itu tugas kita adalah mematikan kebiasaan-kebiasaan yang suka menipu, menghina, memfitnah, tukang gosip, dan tukang ingkar janji itu. Ada banyak orang yang kehilangan damai sejahtera karena terus simpan amarah, benci, dan dendam di hati. Siapakah orang-orang itu? Mungkin juga mereka. Ale dong, tapi juga katong. Mungkin juga dia, tapi juga beta. Karena itu bebaskanlah diri ini dengan membuang amarah, benci, dan dendam itu dari hati. Jangkas pono hati ini dengan amarah, benci, dan dendam. Tapi kasepono hati ini dengan kasih, maaf, dan pengampunan. Ada banyak orang yang tidak bisa happy karena terus diperbudak oleh rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas dan bimbang. Padahal apa yang ditakutkan, apa yang dikhawatirkan itu mungkin saja tidak pernah terjadi. Siapakah orang-orang itu? Sekali lagi, mungkin juga mereka, dong, antua, tapi mungkin juga beta. Karena itu tugas pembebasan yang harus dilakukan setiap orang adalah membebaskan diri dari rasa takut, gelisah, cemas, khawatir, dan bimbang itu. Jangan biarkan semua hal yang belum pasti terjadi itu mengekang kebebasan kita untuk menikmati happy, kebahagiaan. Jangan biarkan semua hal yang belum pasti itu mencuri rasa damai dari hati kita. Sebab belum tentu semuanya yang dikhawatirkan dan ditakutkan itu terjadi. Mari bebaskan diri dan orang lain dari rasa minder dan rasa tak percaya diri, rasa tak berdaya. Sebab sesungguhnya kita semua telah dimerdekakan Tuhan untuk menjadi pemenang. Dan bukan menjadi pecundang, menjadi pemenang dan menikmati shalom Allah. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Mari saudara ketemu ikrarkan pengakuan iman rasuli, ketemu bilang sama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal.
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. semua. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tangan-Mu.
Jemaat dipersilakan berdiri. Berikan persembahan umatmu, selalu ungkapan syukur padamu, atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Mari kita berdoa. Inilah Tuhan seluruh pemberian umat-Mu. Berkenan Engkau terima dan berkati, agar persembahan syukur ini boleh berguna untuk pekerjaan-Mu dan selebihnya menjadi berkat bagi seluruh hidup dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Bangke, paduan suara laki-laki Sanobar. Tuhan berkati. Jemaat kita akan ada dalam doa syafaat. Doa syafaat ini diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama, dan bagian doksologinya kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, Allah di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang lagi menyatu hati, sembah sujud, naikkan syukur, sekaligus mau bilang dangke banyalai. Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kami yakin sungguh meskipun hidup ini kami jalani dalam berbagai tantangan dan ancaman, terkadang persoalan demi persoalan sambung menyambung kami hadapi di dalam hidup ini, tapi kami sangat yakin bahwa sesungguhnya Tuhan sedang menjadikan kami orang-orang yang ulet dan tangguh, berjalan di tengah-tengah badai, dan tangan Tuhan tetap menggendong kami. Gada dan tongkat Tuhan terus menyertai dan menghibur kami, menuntun kami kepada berkat. Di dalam keyakinan itu kami terus berdoa dan bermohon, ya Bapa, tetaplah berkati anak-anak-Mu. Semua orang yang bekerja, apapun pekerjaan, apapun profesinya, jangan kas tinggal dong yang keluar mencari itu pulang dengan tangan kosong Tuhan. Taruh berkat-Mu kepada mereka supaya mereka pulang dengan sorak-sorai membawa berkat Tuhan itu. Perjumpakanlah anak-anak muda kami dengan pekerjaan yang sementara mereka cari, sebab Tuhan berjanji siapa yang cari, dia akan dapat. Beri hikmat dan kebijaksanaan serta kecerdasan atau kepintaran kepada anak-anak yang berjuang di bangku-bangku studi, dari jenjang PAUD sampai ke perguruan tinggi, baik mereka yang ada bersama-sama dengan orang tua, dengan kami di sini, di daerah ini maupun yang ada jauh terpisah di tanah-tanah rantau. Kami yakin Tuhan punya rencana-rencana indah dengan anak-anak itu, dan karena itu kuasailah mereka. Atur langkah hidup mereka dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, supaya mereka tidak salah menentukan langkah hidup mereka. Mereka tetap berjalan di jalan Tuhan yang mengantarkan mereka kepada masa depan penuh kebahagiaan dan sukacita, yang mengantarkan mereka menggapai cita-cita yang berhasil. Anak-anak kami yang masih kecil, Tuhan bantu Papa dan Mama piara dong baik-baik, dong juga besar menjadi anak-anak baik, anak-anak yang takut Tuhan, dengar-dengaran, dan juga dipersiapkan untuk menjemput masa depan yang sukses kelak. Kalau ada dalam rahim ibu, kami berdoa Tuhan tetap jaga sampai waktunya Tuhan jualah yang menghadirkan ke dunia dengan selamat. Kami berdoa untuk orang tua kami yang semakin memutih rambut. Masa pensiun bisa saja berdampak pada pendapatan mereka yang berkurang, tapi kami yakin kasih setia Tuhan tidak pernah berkurang dari hidup mereka semua. Tuhan berjanji sampai masa tua dan putih rambut Tuhan menggendong mereka, dan karena itu biarlah mereka terus menikmati kehangatan pelukan Allah yang menggendong mereka sampai masa tua mereka sambil bersaksi tentang Allah yang baik itu, agar mereka hidup berbahagia dengan umur panjang bersama anak cucu cece mereka. Kami juga berdoa untuk para duda
para anak yatim piatu, kiranya shalom Allah itu juga menjadi anugerah indah kepada mereka yang letih lesu berbeban berat. Tuhan beri kelegaan yang sakit. Kami yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau, Tuhan sanggup memulihkan dan menyembuhkan mereka. Dan karena itu, ya Yesus dokter yang agung, jamah, pulihkan dan sembuhkan mereka dengan bilur Tuhan Yesus. Yang berada dalam persoalan-persoalan hidup, baik relasi antar suami istri, orang tua dan anak-adik dan kakak, maupun persoalan-persoalan di tempat kerja, persoalan-persoalan mencari kerja, persoalan-persoalan masa muda, persoalan-persoalan belajar. Jangan biarkan mereka terus bergumul tanpa solusi, tanpa jawaban. Kami yakin Tuhan menjadi jawaban bagi mereka. Dan karena itu tuntun mereka kepada jalan keluar yang Tuhan rencanakan indah kepada mereka semuanya. Sebagai anak-anak bangsa ini, kami juga berdoa Tuhan, kami bersyukur 77 tahun menjadi anugerah indah Tuhan bagi kami bangsa ini menikmati kemerdekaan. Tetaplah berkati para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, termasuk kami di kota Ambon Manisi ini, untuk tetap mengedepankan kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat sesuai cita-cita luhur berdirinya bangsa dan negara ini. Semua komponen bangsa dan negara termasuk TNI Polri dan para wakil rakyat dalam upaya bersama memajukan, mensejahterakan bangsa ini. Tuhan pakai mereka juga sebagai alat di dalam tangan Tuhan. Sebagai gereja, kami juga berdoa Tuhan berkenan memberkati kami, para pelayan Tuhan pada arah sinode klasis maupun jemaat-jemaat CGPM, termasuk di jemaat GPM Ebenezer ini. Ketua Majelis Jemaat, para pendeta, Majelis Jemaat Penatua, diaken, tua agama maupun seluruh badan pembantu pelayanan, pengurus-pengurus unit wadah pelayanan organisasi gerejawi. Allah berkenan pakai mereka sungguh-sungguh untuk menghadirkan damai sejahtera dan sukacita bagi umat Tuhan di dalam jemaat ini. Tapi juga mendatangkan damai sejahtera dan jadi berkat dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan rumah tangga mereka. Biarlah tanggung jawab bersaksi, bersekutu, dan melayani bersama menjadi tanggung jawab yang sungguh-sungguh dapat kami lakukan, menjadi cara kami memuliakan Tuhan yang terus mengasihi dan memberkati kami semua. Kebaktian kami saat ini, semua anak-anak Tuhan yang telah memberi diri mereka melayani Allah, kenal dan tahu mereka satu persatu. Biarlah apa yang menjadi harapan-harapan gumul mereka menjadi kenyataan yang indah, sebab Tuhan berjanji orang-orang yang berjerih lelah untuk Tuhan, jerih payah mereka tidak sia-sia. Kami yakin semua mereka yang telah melayani saat ini dalam peran-peran sesuai tata kebaktian telah diberkati oleh Tuhan pribadi, keluarga, maupun rumah tangga mereka. Kami juga berdoa Tuhan berkenan memberkati seluruh proses penyelesaian dan persiapan peresmian Gedung Gereja Gloria dan Pastori 4. Jangan biarkan mereka melakukannya sendiri. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan supaya pada waktunya Gedung Gereja Gloria dan Pastori 4 ini bisa diresmikan. Kami juga bersyukur bersama dengan anak-anak Ebenezer FC yang telah Tuhan berkati untuk menjadi juara 1 pertandingan gawang mini. Biarlah Tuhan tetap menjadikan mereka anak-anak yang ulet dan tangguh berjuang untuk membangun hidup, membangun masa depan mereka, dan bukan sekedar menjadi anak-anak yang ulet dan tangguh untuk bermain bola. Terimalah syukur mereka Bapa. Ini doa kami. Kasih ampun kami juga kalau
Tuhan temukan ada yang salah pada kami. Supaya pengampunan Tuhan menyelamatkan kami. Dan kami dilayakkan untuk menerima janji-janji berkat Tuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami akhiri doa ini dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Iringi kau saja Tuhan, ada damai sepenuh. Tidak lain jalan selamat, cuma oleh darah-Mu. Anggota diri kita dan pelindung jiwamu. Akan cari sama Tuhan, itu rindu dadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Tuhan. Untuk tugas pengutusan itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu orang tetua, saudara, anak-anak terkasih, demikian ketemu kebaktian Minggu. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus sayang dan berkati ketemu semua. Shalom. Iringlah Tuhan dalam terang, keluar dari
Bapak Ibu, teman-teman pelayan, mari kita dalam doa syukur bersama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus ketika Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk melayani Tuhan dan jemaat-Mu di kebaktian minggu pagi ini. Tuhan memberkati kami semua, baik dari Bapa